Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang ulun hormati, yang ulun ta'zimi guru kita yaitu Ustaz Wahyudi Ibnu Yusuf dan juga guru kita Ahmad Zain yang insyaallah nanti mendampingi ulun mempraktekkan bagaimana cara memandikan mayit, mengkafankan, dan juga nanti sebelum orang meninggal bagaimana cara mentalkinnya. Kadang kita tidak tahu bagaimana cara mentalkinnya, seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, barang siapa meninggal dunia itu ketika akhir hidupnya itu mengucapkan la ilaha illallah, kata Ustaz Wahyudi tadi, maka dia akan masuk surga. Nah, itu pertanyaannya, bagaimana caranya kita agar mengucapkan la ilaha illallah tadi masuk surga? Nah, jadi ada teknik-teknisnya artinya. Jadi nanti terpaksa salah satu santri, siapa yang bersedia nantinya? Yang bersedia siapa? Amin. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi kada apa-apa, santai. Jadi malah itu suatu pengalaman ketika duduk sini. Nah, ini anggap aja, ini cuma anggapan lah, berarti bukan meninggal bujuran. Sidin ini sakaratul maut, sidin nih. Nah, jadi boleh berbaring. Nah, ini kita praktekkan dulu. Sini kepala, coba berbaring. Yang di kitab tadi berbaring. Biar kalau dia sidin tadi bahiring. Ini. Nah, jadi kita mentalkin, maaf Ustaz, kita belakangnya biar. Jadi kalau kita mentalkin, kita berada di kepalanya. Jadi si pihak keluarga, Nabi SAW menyuruh agar dikelilingi. Jadi tungguin. Nah, serupanya ini abah, tungguin sidin, kelilingi. Tapi apa yang dibaca kita ketika mau mengelilingi tadi, keliling. Nah, itu istighfar. Kenapa? Istighfar itu senjata. Jadi ketika senjata mukmin adalah istighfar. Jadi kita seperti di kita panah, jin, iblis, setan itu jangan sampai mendekat kepada nanti orang yang sakaratul maut. Jadi tadi apa yang Nabi ketika di akhir hidup mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Nah, kenapa jadi Nabi mengatakan la ilaha illallah masuk surga? Berarti kita harus ini fokus mengucapkan la ilaha illallah. Maka kita dekatkan. Ya, tapi jadi tadi jangan nyaring-nyaring, pokoknya turutilah aku lah, jangan kebanyakan. Mbahnya ucapkan la ilaha illallah, coba ucapkan. Nah, ketika ini sudah mengucapkan la ilaha illallah, berdiam sebentar. Boleh maka sidin tadi membaca yasin, bagus. Tapi jangan nyaring. Biarkan aja. Jangan nyaring. Supaya ini kada kacau. Ini menghadapi sakaratul maut, perjuangan. Jadi jangan sampainya kacau pikirannya. Terkecuali inya tadi karena berpandir bulan sakit perut ujarnya. Nah, apabila sakit perut maka kita talkin lagi, ulangi. Karena akhirnya itu terakhirnya itu sakit perut, bukan la ilaha illallah. Kita talkin lagi la ilaha illallah. Nah, lalu ini mengucap lagi, berdiam pulang kita sebentar. Tugas kita hanya baca istighfar, kemudian baca tadi ada salah satu sampai baca yasin, maka disuruh tunggu sampai dia sakaratul maut. Ketika sudah digorgoro tadi
Biar Ustaz Wahyudi di gor-gor itu waktu ketikanya nah itu jangan lagi takin, sudah tertutup pintu taubat, biarkan aja, dibiarkan aja. Nah yang penting kita kelilingi tadi, maka kita beristighfar kepada Allah agar supaya jin, iblis, setan itu kada ada yang mendekat, kada ada yang mendekat. Nah jadi apabila sudah kada ada yang pandai lagi, maka insya Allah dia husnul khatimah. Bukan lagi ini istilahnya tidak ada kata-kata lain lagi, berarti dia mengucapkan terakhir tadi la ilaha illallah. Ini ada juga kena aduh haus minum, nah itu kan berarti terakhirnya haus minum. Nah jadi kalau sudah meninggal sudah cukup. Nah, ketika dia sudah mengucapkan la kada usah panjang-panjang, karena kebanyakan orang biasanya asyhadu an la ilaha illallah, kada perlu. Nabi hanya mengucapkan la ilaha illallah, karena ngalih waktu sakaratul maut itu jangankan la ilaha illallah, Allah aja sekata sulit. Ini kada segampang kita waktu kita hidup ini. Nah jadi itu aja. Nah kemudian meninggal, tapi bukan meninggal bujuran inilah, ada ini teknis saja, bangun. Nah hidup, jangan bukahan dia. Bila mandi mayat bangun kan jangan bukahan. Nah ya oke, sudah minggir dulu. Kita menyiapkan kain kafannya. Nah kain kafan ada paling lebar di bawah. Iya. Nah ini kain kafan sudah dijahit. Jadi kenapa yang kita cari yang sudah dijahit, supaya di sini lambat kan menjahit. Tapi apabila seumpamanya ada kain kafan yang kada menjahit lagi, jahit seperti ini, sambung. Karena kainnya ini pasti ini aja nambah kode itu. Nah dijahit. Tapi kita sudah supaya praktis cepat, kita sudah menjahit lah. Nah seperti itu. Nah ini yang kedua ini lebih kecil daripada yang pertama di bawah. Jadi bagaimana? Pas gitu, belum sih. Nah ya, kasih dong sedikit. Iya, nah sih. Nah ketiga, ini kan bisa disilang biar gitu ya, tangan jelas. Sangkum aja bisa. Oke. Soalnya ini sudah lebar. Iya. Disilang kasih sedikit ya, harus ya, disilang harus ya, ya sangkum aja sudah, oke. Nah jadi 3 lembar, nah 3 lembar, ini kan bisa enam, ini kan bisa lagi, baju-bajunya bisa, ya, kita pasang, kipas. Ya, anu kasih tangan ya, biar kasih tangan aja. Ya, pakai. Nah ini kalau seumpamanya bikin baju dilipat 2 dulu, bikin seperti ini. Nah jadi di mana letak kepalanya nanti diarahkan kepala supaya di sana sini. Kalau mengamalkan boleh ya selesai. Iya. Nah. Melihatlah. Nah ini jadi ketika mayat tadi dibaringkan, usahakan kepalanya di lubang nih. Ketika sudah dimandikan, kepalanya letakkan di lubang ini. Jadi ini tinggal tarik, berarti jadi baju. Kenapa kita baju ini? Supaya nanti tidak ada terlihat kemaluan, perut dan lain sebagainya. Jadi ketika kan mayat itu ada ditutup kain, ini cawatnya.
Nah, bawa dua-duanya. Cuman harus dari kain kapan juga. Nah, jadi pantatnya letakkan di sini. Nah, sudah ya. Ini kain pembelut pengikat. Nah, jadi kain pengikat ini kita letakkan satu untuk di ujung nanti, satu untuk pocong, satu. Kemudian ini bahu, berarti kita letakkan di bawah sini. Nah, ini seharusnya dari bulu kita. Jadi kita lipat dulu karena rumah Iya. di bawah. Nah, ini supaya mengandak talinya nih lah. Nah, ini biar ini dulu lipat. Nanti lipat dulu itu. Nah, ini sudah kepala pocong, berarti ikat di bahu. Yang kedua, talinya masukkan. Ini tali di bahu lah. Kemudian tali di pinggang yang panjang. Iya. 1, 2, 3. Yang keempat tali di dengkul. Itu pasti pinggang, bahu, pinggang, di dengkul. Sini di dengkul ini. Nah, di bawah. Masukkan. Nah, kemudian satunya mana? Ini tangan di tangan air tadi. Ada yang di belakang. Ini untuk tali yang di ujung kaki. Nah, di ujung kaki nantinya sini ya. Nah, siap. Kalau sudah disiapkan kayak gini, ini siap sudah nih. Kalau sudah disiapkan seperti ini, berarti saat kita memandikan main. Jadi jangan memandikan main dulu pun disiapkan kayak ini. Karena bilangnya kita kelawasan karena main di pemandian tadi. Nah, kalau kita akan siapkan sudah mandikan baru menyiapkan ini lambat. Jadi ini siapkan dulu. Setelah sudah disiap seperti ini, maka main kita mandikan, angkat main masukkan ke tempat mandi. Nah, kita mandikan mainnya, kita panggil di sini, jalan sendiri mainnya. Mainnya mana mainnya? Jangan di sini aja dulu. Di sini. Jadi yang mau mandikan main ini pergi sini. Wah, santai. Subhanallah. Nah, seperti tadi berbaring. Lalu kita mandikan, tanamkan niat tadi. Niat sudah diterangkan sama Ustaz Muhammadi tadi, niat-niatnya ya, memandikan main. Kenapa ulun berdua? Ulun tadi berdua. Kenapa? Memandikan main ini karena ada nanti salah satu wudu yang mengudukan. Makanya Ustaz Muhammadi tadi kan ada wudu. Jadi ulun seumpamanya mandikan main ini dari kepala sampai pusat. Jadi ulun di kepala memandikan sampai ke pusat saja. Dari Guru Zaid itu memandikan dari pusat sampai ke ujung kaki. Nah, jadi baju yang bersih dulu kita kubur tadi. Tapi sudah sebenarnya langkahnya sudah diterangkan oleh Ustaz Wahyudi tadi, cuman hanya ini mempraktekkan aja. Jadi kubur ini. Tapi hati-hati main itu ketika di kena air, ini sebenarnya seandainya kita mendengar itu teriak sakit. Jadi gimana caranya kalau di muka? Tahan dengan tangan. Jangan mengubunyok prok.
sepertinya mandi. Kasihan, bisa masuk mulut, bisa masuk hidung. Jangan seperti mandikan orang yang tidak meninggal. Ini orang sudah meninggal. Jadi caranya sopannya harus halus sopan. Jadi memandikannya tangan tadi harus diletakkan begini. Jadi nang di kubu ini tangan, bukan mukanya, tangan kita. Tangan kita. Terus sampai ke sini. Lalu disambung oleh guru. Sampai ke ini. Sampai 9 kali. Nah, kemudian nanti di kiri lagi. Habis di kiri nanti makanya Ustadz Wahidi tadi tak batis kanan anu ke kiri, tapi itu jarang terjadi karena orang kita banyak sekarang. Jadi biarkan air wajah sudah dipegang oleh membasuh belakang, miring ke kanan dulu, basuh di belakang, baru miring ke kiri, basuh di belakang. Set sudah. Nah, kemudian kita mandikan, disampoi. Nah, seperti kita mandian biasa juga, disampo, terus disabun, hidungnya dibersihkan, kemudian telinganya, kemudian ketiaknya itu dibersihkan. Nah, kemudian tugas yang satunya dari pusat ke sini meratu, memegang pantatnya kan. Nah, si mayit ini banyak kadang ketika kita sudah kain kafan nih kok bau. Karena apa? Isi di dalam perut ini masih banyak. Jadi kalau ulun memandikan orang, ini mayit ini bila tergerak sedikit aja pasti kena kotoran itu keluar. Tergerak aja sedikit mayit nih. Makanya biasanya disumpali orang lawan kapas. Jadi kakinya direnggangkan. Nah, direnggangkan gitu. Setelah direnggangkan, tekan tapi jangan gancang-gancang. Pelan aja, tekan saya. Coba aja, tuh pasti tahi keluar. Nah, sedikit aja kita pegang gini perutnya, pasti tahi keluar. Kemudian ke kanan lagi, ke kiri lagi, berulang-ulang kali. Nah, akhirnya apa? Tapi sampai disimbul lah. Salah satu yang ini tadi harus menyimbul. Karena apa? Ini supaya air tetap mengalir. Kalau nggak ada, bertumpuk kena tahi. Apa fungsinya? Fungsinya, Bu, Pak, adik-adik sekalian, itu ketika kita sudah kubur, coba lihat, kalau ini masih banyak isinya, dengan yang kadada lagi hilang habis isinya nih di dalam perut, yang kada dikeluarkan tahinya nih, cek 1 minggu bongkar kuburan itu pasti hancur sudah ini dimakaninya daging-daging ini. Maka ulatnya paling kada seini genanya, maka ujungnya belatung ya. Nah, tapi kalau ini sudah kosong, kadada ulat nang jadi tahi tadi, nang jadi ulat kadada. Jadi kadada yang menggerogoti, bongkar orang itu 1 tahun kemudian masih main itu dalam keadaan utuh. Bukan berarti ini amalannya bagus ya, karena apa? Mayatnya masih utuh, tidak. Tapi karena tadi ini memang dikosongkan, kotorannya tadi dikosongkan. Kalau cacing Pak, kalian bisa mendekat Bu Pak, kalian bisa mendekat Dela. Kenapa? Karena pakai kapur barus. Setiap tadi kain ini tadi jarum Ustaz Wahyudi tadi itu ditaburi, itu kapur barus atau cendana. Ditaburi, cacing kadang mendekat karena ada kapur barus. Tapi ulat yang ada di dalam perutnya ini masih banyak. Tahi itu pasti jadi ulat kena. Nah, itu rahasianya. Jadi apa namanya? Karena kita tersupani kan apakah mayat ini bau benar ya. Padahal ketika kita mengangkat dari pemandian tadi mau dikain kapani, ini keluar dari lubur. Kecuali ditutup dengan kapas
takutnya kalau kapasnya tadi lepas tetap keluar, maka ya kuning-kuning lagi dikira emas, padahal lain, itu adalah kotoran. Nah, jadi itu kotoran. Nah, sudah. Nah, setelah sudah selesai dimandikan, tadi kenapa jadi berdua tadi, dari pusat ke kaki, dari pusat ke atas. Jadi ini guru jahit nih meradu atau ulun yang meradu. Nah, ulun yang meradu berarti ulun jangan maudhui. Nang maudhui sidin. Kenapa? Kalau ulun maudhui, ulun dalam keadaan kotor, memegang tahi tadi, memegang kotoran-kotoran itu. Jadi paksa ulun mandi dulu. Nah, jadi makanya kalau bisa harus berdua, kecuali terpaksa. Nah, jadi kalau sudah tadi kita selesai mandikan tadi lalu diwudukan. Nah, diwudukan berarti ini sudah selesai main. Selesai sudah main lah. Tapi kalau memang benar-benar yakin bau. Nah, ini jersidin tadi apa namanya? Kain. Nah, untuk kita maradu untuk tadi membasuhi apa kemaluannya itu pakai kain. Jadi kainnya jorong bersih kasudahnya maradu ada 3. Apabila bersih, 1 hilang warna, 2 rasa, kemudian 3 hilang bau. Apabila sudah kita pegang lubang pantatnya, lalu kita cium, bau kada. Bila masih bau berarti belum selesai. Ratu lagi, belum selesai. Apabila sudah kada lagi baunya, lihat warna. Ada kada warna kuning lagi. Sedangkan warna ini warnanya putih. Bilanya ada warna putih, berarti ada makhluk terlihat. Nah, berarti belum selesai. Nah, kemudian yang ketiga, rasa. Ini walaupun warnanya sudah kadada, sudah putih, tapi rasanya ini rasa kayak liir-liir masih ada. Ayo, ulangi lagi. Jadi bila 3 ini sudah kadada, sudah habis kadada lagi. Nah, berarti sudah selesai kita meradu. Bila sudah selesai meradu, maka kita apa namanya? Tutup dengan ganti dengan kain ini tadi. Minta sebutin main lah. Permisi. Nah, ini padahal sudah ditutup kain, tapi kainnya basah. Kita ganti dengan kain yang kada basah. Untuk mengangkat karena ke. Nah, tutup. Kenapa ditutup seperti ini? Ini supaya mengangkat ke sini karena kada basahnya. Ya kalau kau ingat lah. Ada. Ya. Nah. Oke. Ini dimasukkan full supaya kita mengangkat karena kan terpegang pantatnya lagi sudah. Ini sudah kering nih. Nah, kakinya diluruskan lagi. Nah, siap diangkat kan? Nah, kalau sudah siap diangkat, berarti kita tugas selanjutnya kita buka. Ini, itu kan sudah siap tuh. Berarti kita buka ya. Nah, kita angkat. Liang lahatnya sudah ada pusat. Kupannya sudah ditabukannya lubangan. Nah, siap. Oke. Nah, nih lalu mainnya kita takuni
hendak buat seorang kah, hendak diangkat. Bila jadi buat seorang aja, buat seorang, dan takunilah. Artinya hidup. Wah si bulan membuat seorang atau kami angkat. Angkat dia, masya Allah, angkat dia Ustaz, masya Allah, angkat. Nah, bagus. Saya sini angkat bahasa sebelahan orang berempat paling kadang. Minta bantu tolong diangkat. Ini bagus, langsung praktek. Jadi kena kayak apa caranya Ika meletakkan di situ? Ini. Nah, ya siapa? Angkat tangan. Yuk, praktek. Bagus ya. Berdua atau bertiga, empat. Nah, saya bapak kan. Bersebelahan. Inilah cara mengangkat. Inilah supaya ini tadi ini kada sakit harus kepala begini. Ini hati-hati cara mengangkat nih lah. Kepala satu dulu tangan, kemudian di bahu tangan kedua. Nah, bersuluh. Nah, kemudian di pinggang, di tuhun satu, pegang kakinya. Set, pegang kaki, harus lurus terus mayatnya lah. Jangan kada posisi lurus. Yang kedua, masukkan kepalanya persis di lubang. Ini ada lubang kepala. Nah, persis ini masukkanlah. Nah, kemudian pantatnya apabila diukur-ukur nih, oh ini kurang ke sini, tarik. Nah, pantat sini. Ini sini. Pantat. Nah, ukurkan pantatnya nanti lah, paskan di pantat lah. Biar kita langsung kita balik gitu. Ya, oke, angkat, coba. Sudah sini. Nah ya, satu, ini tangan kan di bahu. Ingat, di bahu. Nah, di pantat satu ya. Oke, itu satu di sini. Ya. Satu, lah bareng-bareng. 1, 2, 3. Nah, kepalanya lihat lubangnya, siap. Nah, baik, ini dalam keadaan sini kada berbaju, hanya tertutup ini. Jadi bagaimana caranya? Siapa tahu karena ada beginian di jendela melihat, kada boleh tutup. Nah, ini pas kan? Angkat. Nah, ini berarti sudah tertutup. Nah, tertutup kan? Singkir. Jadi walaupun ini sudah telanjang, tapi ini tertutup. Tertutup sudah. Nah, ketika sudah tertutup, apa ini celananya? Cawatnya. Angkat. Pasar banget ya. Nah, nih. Air. Masih. Nah, ini biar kita lihat akan sini. Nah, ini tapi kada boleh diginikan lah, kada boleh dibuka. Jadi harus ditutup tadi. Jadi kita di bawah gini aja. Nah, tapi supaya melihat. Ini ada tali pengikat pembalutnya. Ikat. Nah, ini kada mau pacuran lagi ini sudah. Simpan nih kenang-kenangan. Nah, di jalan. Dah, paham sampai di sini dulu lah. Paham? Nah, ini dikira-kira sudah. Nah, paham. Jadi ini tutup lagi. Nah, lalu kita kait kafani. Harus bersebelahan berdua. Nah,
Kenapa tangan betisnya? Iya. Nah, nih tutup. Ingat kencang-kencang anunya nih. Nah, supaya di bujur-bujur masuk. Nah, tertutup kan? Tertutup sudah. Nah, kemudian tadi yang di sini yang pertama, di sini pulang. Nah, itu. Jangan kan? Dia kan sediaan di situnya, buka aja mukanya. Nah, kayak itu. Nah, ini terus kedua. Nah, itu sudah gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau yang ketiga ini karena penutup mau di sini dulu, mau di sini dulu boleh, mau di sini, oke. Nah, nah, nah. Lalu kelihatan sudah kan talinya ini pegang bahu, berarti ikat di bahu. Maikatnya ini nang orang kadang salah. Ujar sidin tadi di mana tangan kanan ke bawah, namun berarti mengikatnya kita di mana? Kiri. Jadi memaculnya karena ada ke bawah. Nah, ini banyak orang ketika mengikatnya salah, ditaruh main tadi pas memacul ikatannya nih tak ke bawah, kadang awal kali benar. Nah, tertindih. Jadi sebelah kiri ikat sebelah sana. Nah, sebelah kiri sisir jangan langsung bahu pocong terakhir kan. Nah, ya contohnya sih. Nah, ini Pisit-pisit kah? ini salah ini tadi nah kiamnya belum, tapi ini kiam dulu lah kayak ini. Tapi ini praktek aja apa sudah. Nah ini di mana letaknya di pinggang. Nah sisip langsung jalan sini pulang di pinggang. Jangan pinggang mana pinggang. Nah ini ke sini. Nah sini. Biar kita sampai ke sini. Ya. Nah jadi sebelah kiri lah. Ingat tangan kiri babinian ya. Tangan kiri. Nah kemudian lintuhut. Pegang di mana lintuhutnya. Nah ini lintuhutnya kasih kan akhirnya. Nah lintuhut. Ya. Baru ini talinya ini diikat. Nah, ada apa? Ya diam. Oke, sudah dikiam lah bilanya praktek yang aslinya ya. Oke, siap. Nah sebelum yang ini tadi sebenarnya ujar sidin tadi diberi kapas. Nah karena kita kapasnya kan di bawah. Nah, jadi sebelum diikat kayak gini tadi itu diberi kapas satu di tangan, di siku, nah kemudian di lintuhut, di kaki, nah, diberi kapas. Sebelum dibungkus seperti ini, kasih tadi kamu balus, kasih cendana. Nah, kemudian banyak makanya sidin tadi memang perhatikan ada yang menulis. Itu saya bahkan sering menegur juga kada boleh ditulisi apa nih kamu tulis la ilaha illallah ya Allahu Akbar. Apakah ia bisa membaca? Mari saja ada tulisan kita. Kada boleh ditulis-tulisi. Ini ditulis di sininya lah macam-macam. Jadi juga kada boleh. Maka bujur jar Ustaz Wahyudi tadi itu kayaknya pas karena kotoran ini tadi jadi nanah dan lain sebagainya. Nah itu karena kotorannya, maka itu kada boleh. Nah kemudian baru diikat tadi pocong. Sebelum diikat pocong tadi, maka sunahnya ada disisir rambutnya, disisir sampai puas. Nah ada juga orang pakai celak, dikasih celak. Nah dikasih celak boleh. Nah, jadi disisir
barulah karena disuruh pada siapa yang hendak melihat dulu nah biar ada anak melihat dulu kan ini anak pun tutup nah cium siapa nah jadi nak kadang lain apa namanya nak kadang muhrim kada boleh mencium sepopo 3 kali datang mencium boleh cium di sini aja batal lagi karena udu tadi maka diudui sidin tadi diudui sudah nah lalu datang sepopo 3 kali wah mencium juga ya mencium kalau laki sama laki ya kenapa apa bebinian biar sepopo 3 kali batal wudunya dan jadi kan boleh kasihan si main tadi nah amun sudah tadi masuklah ke liang lahat nah ini otomatis tadi di atas jadi ketika sudah di kalau nyenang apa namanya kadada nang sini kan banyu biasanya yang biasa di Banjarbaru di Matapura nah itu tanpa ini apa namanya ini tabala ya inya ada kenapa yang bertingkat nah yang bertingkat kayak di dalam kurung itulah namanya liang jadi ada tingkatannya di situ loh kan disandarakannya tadi mencium tanah kita buat tanah karena supaya ini tetap dalam keadaan miring tadi nah maka digumpal tanah dulu ada nang maulah biasanya ustaznya 7 ada nang maulah 5 jadi di sini bantal ya jadi di miring ini mencium tanah nah kemudian di sini supaya jangan bergeraknya diberi bantal tanah ke tanah digulung nah kemudian di pundak di pinggang oh iya bisa nah ini berarti kita miringkan miringkan ke sana nah menghadap kiblat itu kiblat lah nah kiblat nah ini miring nah kalau bergerak tangannya nah ketika sudah miring kayak gini tadi inya ini sudah mencium tanah di sebelah ini lalu kita ambil tanah tapi seperti bola kita gulung seperti bola ganjar sini kepalanya 1 terlalu dihina kawan jadi main pikiran nah ini ganjal kepalanya artinya apa kepalanya kada bergerak lagi sudah menghadap kiblat sudahnya nah kemudian di bahu di pinggang di lintuhur di kaki berarti 5 kepala bantalan nah kepala bantalan nah di kepala tadi bantalannya 1 nah jadi ada 5 ada juga 7 tuh kayak Ustaz tadi kalau 7 biji itu di mana aja kan tahu lah ya pokoknya yang mulut biasanya kepala dan bantalan pipi intinya menghalang aja sebenarnya nah menghalang aja jadi artinya kan ada anu mau 5 kan mau 7 menghalang supaya jangan rabah sini rabah ke sini nah ketika sudah dibuat di tanah ke sini kena ya kada rabah juga cuma untuk sementara kawan dibuat di sini nah amun sudah sidin miring ini tadi nah makanya ujarku tadi ikatannya ini di atas tarik nah lepaskan tarik lepas tarik lepas ini lepas tapi dibiarkan di situ jangan karena dibawa bulingkah sayang di kenang-kenangan aja jangan karena dicari sidin kena mana ampun punya ikatanku 1 nah hati-hati jangan dibawa buling kenapa sudah ya nah kalau sudah kayak gini buka ininya ini kan sudah buka nih menghadap itu jangankan dibuka biarkan ini mencium tanah nah seperti itu nah sudah paluannya deh keluar mainnya jadi ini nih mati suri hidup lagi nah cautnya macul dibawa ke asrama kena kenangan udah bangun nah,
satu ketuhanan yang Maha Esa jana pukul sendiri. Nah, jadi kadang mudah kita menjawab tadi kepada malaikat Israel. Orangnya sangar orang mah mau bawa gada kayak makanan makantar. Jadi kadang semudah itu. Jadi ketika orang yang bisa menjawab itu orang yang sudah terbiasa. Makanya pas ini pesantren itu pasti terbiasa mulutnya ini mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, mengucapkan lafaz-lafaz Allah. Bila sudah terbiasa mengucapkan lafaz Allah itu, kita ucap seorang aja. Bukan berarti kita menghafal, buat catatan. Kalian bisa kita hafal. Artinya harus istiqomah. Makanya berbuat pian-pian harus sampai selesai sekolah di sini. Nah, yakin ini calon-calon wali-wali Allah, calon-calon dai. Nah, apalagi yang memimpin, subhanallah, panutan ulut sidin nih. Waktu di Masjid Miftahul Jannah bila khutbah sidin ini sudah ditunggu-tunggu orang. Kenapa? Khutbahnya bermutu. Kayak apa rasanya? Rasa was-was. Jadi ini ini padahal ini dipraktekkan sini bagus. Kenapa? Nangka itu karena mati rasa mengganti itu belum mati. Cuma gentarnya nangka ini sudah. Berarti ya kita bertambah meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Ini fungsinya kita ini tadi melaksanakan kayak ini karena ngalih. Wah ini yang mencarikan memandikan mayat. Ini hari Jumat tadi. Ustaz Hendra ngalih itu carian. Padahal mayatnya yang meninggal bisa makan dalam ulun di persada permai baru 2 diambil orang. Kadadakah bisa makan dalam tuh berapa ribu manusianya kadada memandikan mayat. Nah, jadi inilah bubuhan kami generasi penerus. Jadi mulai ini riyadhah namanya latihan. Ini latihan. Nah, ketika sudah kita latihan nih, kayaknya ada timbul rasa wani, timbul ada rasa suka, timbul ada rasa karena ini adalah kewajiban. Kewajiban. Makanya fardu kifayah. Kalau kadada nang memandikan mayat di sini ada yang meninggal, kadada nang memandikan mayat sekampungan kita berdosa. Sabarkan kita karena daripada kita kadang-kadang baik kita nang maju. Jangan takutan. Cuma syarat-syaratnya tadi ada boleh karena ini mayatnya aja sekalinya mau benar. Ada boleh dikisahkan. Bila biar mengisahkan hilang 1 kirat tadi sayang, maka ganal pahalanya 1 kirat. Nah ini yang nyata modal untuk bubuhan laki-laki ini. Nah, ini main pembinian mau pembinian juga. Ini di wani komplek wadah ulun ada pembinian sudah nawani memandikannya, tapi masih dibimbing di belakang ulun, di belakang layar. Kenapa masuk kok ulun? Apalagi ustaz yang dibasuh ini, apalagi ini. Nah diberi kode-kode. Tapi bagus juga ini ada kemauan sudah. Akhirnya ini sudah wani. Nah jadi ada sudah 2 orang perempuan di situ. Nah kalau lakian sudah 1 orang. Kami berdua sudah nyata. Ulu Zaid dengan Ulun. Kemudian Ustaz Andi juga alhamdulillah sudah wani. Nah jadi harus ada generasi penerus. Makanya begitu Ustaz Wahyudi tadi semalam kita diterangkan di sini, senang benar. Mudahan ada keluarga dan pokoknya 1, 2, 3 orang ada karena generasi penerus. Alhamdulillah. Nah, jadi apalagi Ustaz Bismillah. Jadi lagi tambahan budaya. Tambahan kalau ada orang. Ya tambahan dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Sudah Bapak? Ada Bapak sudah anu? Kembali sudah? Sudah kembali. Terima kasihlah. Wah, subhanallah. Nah, sudah. Kenangan. Fikih tentang jenazah. Kita praktik memandikan jenazah, apa saja sih yang wajib yang kita lakukan? Pertama, menghilangkan najis. Jadi najis itu awal-awal keluarganya ada yang koler membersihi, makanya kita langsung mandi. Ada bapak boleh. Yang pertama, kewajiban kita menghilangkan najis. Najis tadi ujar Pak Arif supaya jangan keluar diurut-urut dahulu, supaya jangan terulang kembali keluar. Tetapi kalau setelah selesai kita mengerjakan memandikan dan mengudui, keluar lagi najis, yang wajib dihilangkan cuma najisnya aja, tidak perlu lagi diudui. Kalawasannya pasti. Itu fikihnya lah. Kemudian ketika kita memandikan itu, pertama perlakukanlah mayat itu dengan selembut mungkin. Bahasa kita hormat. Ulun menyasar apa yang sekedar menambah apa yang disampaikan Ustadz dan Ustadz yang berdua tadi. Yang pertama, kita memandikan itu menyampaikan air ke seluruh tubuh dengan catatan air mutlak atau air murni yang sah dipakai untuk mandi wajib dan wudu. Sudah dilajari Pak Yudi lah air mutlak. Ada teknis memandikan mayat ini, ada dua cara. Cara minimal dan cara maksimal. Cara minimal yang kita sasar cuman menghilangkan najis dan menyampaikan air ke seluruh tubuh. Itu yang wajibnya. Umpama pian kada hormat awan mayat, pian angkat, pian culuk ke sungai sampai airnya ke seluruh tubuh, secara fikih sah. Cuma kita kada beradab. Jadi kita perlakukanlah secara adab. Ketika kita menyampaikan air ke seluruh tubuh itu, teknisnya tadi ya nak, ujar Pak Yudi tadi, ujar Pak Arif tadi sama aja, yang penting air mutlak. Kalau pelaksanaan memandikan jenazah itu secara maksimal, perlu kita perhatikan hukumnya juga. Jangan sampai kain yang menutup atau tapih tadi yang kelihatan, apanya nak kelihatan, jangan tarang. Biasanya kain putih itu kalau disiram bukanya nampak lengkokan komandan orang kelihatan. Jadi jangan yang tarang. Tetapi air tapih itu harus meresap ke dalam badan supaya tembus, bahasa kitanya. Kalau seperti plastik memang gelap tapi kada tembus, kada kawa memandi. Kemudian posisi mayat pasti sudah jar Pak Yudi tadi menghadap ke kiblat. Dan pada saat memandikan mayat itu hendak mengubuh, ya kita tahu mengubuh Pak, menyiram. Tentunya si tukang mandi berniat. Apa niatnya? Jangan si mayat suruh berniat, bisanya nawaitu ghusla an hadzal mayit fardhan lillahi ta'ala.
sengaja aku menunaikan atau memandikan mayit ini karena Allah Ta'ala, dalam hatinya lah, nawaitu ghusla an hadzal mayit faradallillahi ta'ala. Di dalam Alkitab fikih ba'udu, pada hulu, pada mandi di dalam, cuma praktik kita di lapangan tadudi. Kenapa? Karena wudu itu hukumnya sunat, maka ulun kadang-kadang mengomentar, ulun berenai karena sunat aja. Ulun indah tadi mencari jarum hilang kapak. Paham kalau Pak Yudi lah? Indah mencari jarum hilang kapak, jadi biar berenai. Sedangkan di dalam Alkitab juga cara mewudukan itu, di dalam kitab Jamaluddin diguyur 3 kali selesai. Tetapi kejadian di lapangan kita bisa ditagur orang apabila mau udui, karena nang hadir kadang ngerti ini nang bahaya. Jadi kita nang ambil bijaksana, ayo jua kayak orang nang hidup. Tetapi sah kada membatalkan jua, jadi kada usah ribut, jadi jangan sampai kehilangan kapak. Kemudian siapa-siapa yang berhak hadir ketika memandikan itu? 1, tukang pemandian, asisten dan asisten 2. 3, kerabat atau ahlinya, ahli keluarga yang mau membantu membersihkan. Kalau tidak mau, tidak mengapa. Yang penting yang berdua tadi sudah siap. Jangan umpat-umpatan sekadar menonton, sekadar memediu, kada boleh. Kalau tempatnya sudah tadi disampaikan Pak Wahyudi, di tempat yang harus jangan sampai kelihatan orang umum segala macam. Wilayah-wilayah mana ketika memandi mayat itu yang tidak boleh disentuh oleh pemandian, terkecuali pakai kain keraduk tadi Pak Arif. Wilayah-wilayah aurat tidak boleh dilihat dan tidak boleh disentuh, terkecuali pakai kain keraduk. Jadi persentuhan tidak langsung. Itu cara-cara fikihnya. Bagaimana niat wudu? Niat wudu itu nawaitu ada al-wudu'a wudu'i sunnatan lillahi ta'ala. Kenapa jadi sunnatan lillahi ta'ala? Hukumnya sunat, bukan fardu si mayat berwudu lah. Tetapi kalau ada kitab lain, ulun kada mempersalahkan juga, sama aja pada bujur. Makanya jar ulun tadi jangan sampai kehilangan, mencari jarum kehilangan kapak. Nah, jadi kenapa ini ada kain tadi ulun buatnya Pak, ini ulun tuang ulang, ulun suruh bawa kain halus-halus ini pada saat memandikan untuk membersihi lubang-lubang hidung, lubang telinga, boleh ditambah ketambat Pak, Bu. Nah, seketika selesai membersihkan ini, buang. Sambil kita memandikan, sambil membersihkan. Periksa kokok beliau, itulah cara memandi mayat, Bu. Wuduknya buai pada hulu lah. Tetapi ujar ulun tadi, ketika di lapangan pun kita pasti bermasalah, ada yang membahas, karena ada yang ilmu belajar, ada yang ilmu melihat. Inilah bedanya. Kita yang melaksanakan aja pandai-pandai membijaksanai. Kemudian tentang kain kafan. Kain kafan ini yang wajibnya 1 lapis, asal jangan tarang. Sunnahnya laki-laki sampai 3, perempuan sampai 5. Apabila kain kafan itu kurang panjang, bahasa kitanya ketika dipulun kada sangkum, itu belum terhitung 1 lapisan.
Makanya usahakan harus dijahit. Ujar Pak Arif tadi, kalau kita di lapangan kayak apa, sulit kehalusan, ya selisihakan, cuma itu belum hitungan 1 lapis. Jadi yang kita inginkan bujur-bujur 3 lapis supaya dapat pahala sunat. Nah itu kira-kira secara teori sudah habis. Fikih mungkin ulun ini banyak lupa juga, kan ada persiapan Pak Yudi tapi sudah banyak tadi disampaikan oleh Pak Yudi dan Pak Arif. Kira-kira ulun sekedar menambahkan aja, ingat sini dulu. Belum persiapan banyu tadi yang maksimal. Maaflah masih ada waktu lah. Biasanya kita pelaksanaan memandikan mayat ini secara maksimal, kita menyiapkan wadah banyu nang balai lain. 1 banyu sagan. Kalau di dalam fikih itu jar Pak Yudi tadi daun bidara dedaunan. Tapi sekarang kita mencari ganti lawan sabun mandi ujar Pak Arif. Jadi kita buat dahulu ke dalam banyu itu, dalam jider kah ajar kami di baik Pak ya, apa lah. Nah campur kocok, siapkan itu 1. Kemudian siapkan lagi 1 wadah sagan campuran kapur barus. Jangan sebanyak-banyak membuat di dalam kapur barus, kainnya di dalam kain kapan aja kita tambahi di bawah. Jangan yang paling atas lah, karena anda kapur barus paling bawah, disusup-susupakan aja supaya jangan miang kerasang. Kemudian 1 lagi air mutlak. Air mutlak nih kayaknya nang ianya kayak. Tetapi orang di kampung hendak minta tambahan banyu kambang pian badanai aja. Gawiakan ranainya kadang membatalakan juga. Baik badanai karena kehilangan kapak kita. Nah, dan pada saat memandikan itu yang pertama yang mana yang dikubuyakan. Kita lihat keadaan si mayat. Mun mayatnya pindah berbau, kapur barus kin dahulu akan menghilangkan bau. Hidup dupa. Dupa itu atau pengharum itu supaya kita jangan. Nah, kalau ulun lain lagi teknik musim Covid tadi. Ulun kada hendak menampayakan ulun jijik, tapi ulun bersangku minyak angin, rak palite bedahulu tutup lawan maskar, selesai. Nah, karena dupa mana dupa? Mari putih orang. Usahakan kita di dalam melaksanakan jenazah ini jangan sampai banyak tagihan mangalihi ka orang apa ada gawiakan, yang penting kada melanggar fikih gitu. Nah, katanya banyak orang kisah pintar macam-macam ditagih, kada tahu orang keriputan. Nah, jadi itulah yang kita kubuyakan sekali kapur barus. Sekali banyu sabun dulu, sabun gosok bilas, sabun gosok bilas, sabun gosok bilas. Hitungannya aja Pak Arif tadi 9 kali. Itulah nang dipadahkan orang mandi 9 kali bener ya nang ianya. Hendak langsung ketiga-tiganya boleh. Misalnya sabun, kapur barus, air mutlak. Ulang-ulang 3 kali itu. Sampai hitungannya 3 kali 3 sama dengan 9. Lebihan Bang, kalau usah digaduh. Pada ingat menghitung buruan, nggak ada apa-apa, nggak ada batal. Intinya menyampaikan air ke seluruh tubuh, hilang najis, menyampaikan air ke seluruh tubuh. Tuh nang wajibnya. Nang lainnya tuh jangan dipermasalahkan. Adakah si ampun mayat menyediakan? Kita bata tagih itu kalau punya sidin kada berduit, kada mengalihi kah sidin. Maka kita permudahlah segala sesuatunya. Yang penting pikirnya selesai. Nah, enggak cerita aja lah. Kalau pindah pada zuhur, kata jauh lagi lah. Oke, kini aja Pak. Kita berikan sisi tanya jawabnya sedikit. Kita bertiga tolong jawab. Ayo silakan bertanya nak. Kalau ada nak ada paham nak. Ada yang bertanya? Anak-anak, nah silakan tanya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya gurulah, pada saat memandikan mayat itu pas menyiram banyu itu harus bertaruh sangka atau pada tepakat banyu mencibuk gayung itu bisa habis beri gayung pagar banyu air kotor supaya bersambung ke maksud pian. Iya. Iya. Silakan Ustaz. Non paraku tidak masalah, cuma alangkah bagusnya jangan terputus. Nah itu aja lah. Nah, dah. Oke. Supaya lebih jelasnya tadi. Nah. Ini lurus batisnya. Enggak, lurus batis. Hanya ada mayat Ya, enggak. kita mau diatur. Mayatnya tak kurihing lah, masuk surga pecangan lah. Ya, gini, melihat anak. Kalau kita hendak menyampaikan air tadi, hendak air mutlak duluan boleh, hendak air sabun duluan boleh, hendak kapur barus pun boleh, melihat keadaan. Kalau pina mayat itu bau, pina menyengat, kita kapur barus dulu. Cuman gini lah. Yang pertama kita gawi bagian pantat, bersihi dulu bujur-bujur, sebab itu wajib. Hilang rukunnya, hilang najis, menyampaikan air ke seluruh tubuh, air mutlak itu rumusnya. Tadi apakah kita hendak air sabun dulu? Sudah sampai beberapa kali, sekira-kira sampai sudah air, kita gusukin dahulu di kepala, Sabun. katiak jangan tertinggal. Nah, pokoknya gusuk dengan cara lembut. Ketika sudah sampai ke wilayah ini apa namanya tadi, aurat, itu sekali-sekali jangan terlihat dan jangan sampai bersentuhan tangan tukang mandi. Ya harus bersarung tadi. Ini wilayah wajib. Manakala dilihat haram, disentuh juga haram. Hati-hati benar. Tetapi kalau ini boleh, perlakukanlah dengan lembut. Kita gusuki kayak apa, kita menyayangi. Makanya di dalam fikih jenazah itu yang paling afdal memandikan itu adalah kerabat yang sayang lawan si mayat. Umpama anaknya sayang benar loh, cuma wayah ini anaknya banyak ada hakun. Mama colakan cawatnya ada hakun, tak tahu pemandian juga orang tahis atau yoknya itu. Kada akhlak lawan kuitan. Nah lah, ulun mempraktikkan menggusuk lah. Nah ulun berarti anggap sinang pemandian yang di sebelah kepala kayak ini. Nah kita berada di mukanya. Lambut-lambut menggusuk, besang soroy sambil menyade sorena. Jadi kain apa tadi? Kain ini bersihi telinga giginya digisik, bamun ada sikatnya disediakan orang, munnya kada kita besang kain sorang putingan tadinya bersihi kainnya. Imbah dibersihkan sekali kainnya buang, ganti lagi hidung aja buang, telinga aja buang, muntung aja buang, nang kain nang halus-halus tadi gusuk kayak bujur-bujur. Nah lembut menggusuk. Nah lalu angkat kepalanya sampai punya supaya sampai ke seluruh kulit dan rambut, jangan ada nang tertinggal. Tetapi perlu kita perhatikan apabila mayat bolik di rumah sakit itu pasti ada bakas apa namanya Pak Yodi, bakas impus kah? Nah itu diperhatikan dahulu. Kalau pina ada yang menegah air kepada kulit, misal bakas pelistar kan apa ngarannya, di plus kah? Nah itu periksa dulu. Kalau ini ada kita bersihi duluan sebelum kita memandikan. Itu dulu dikontrol. Kalau tato pangguru lihat akan aja dan itu kata beban diri itu kita cuma mandi ya gawe kewajiban kita. Nah cuma jangan tato nak lah. Jadi kita perlakukan baik. Sudah kita gosoki siram, kita ulang siram sampai bersih. Lalu yang di muka ini menyasar kepada wilayah tangan kanan dahulu. Nah
Jangan lupa di sela-sela ini, di katiak ini biasanya bersaranglah daki. Nah, habis semuanya seberataan, habis di wilayah nang kawak kita gawe di situ nang saikongnya tadi, nang di tengah kayaknya nang bagian auratnya itu suruh keluarganya kalau ada yang mau. Kalau ada yang mau kita nang main pulang. Nah, cuma lebih afdal keluarganya. Dipastikanlah najis itu hilang setelah kita selesai memandikan. Nah, cuman lebih afdal tadi kita gawe berdahulu. Nah, kayak apa kita mandi wajib secara sunnah, itulah cara memandi mayat kadang kali sebujurannya. Nah, lalu sudah selesai tadi di wilayah permukaan nang kawa ya ujar Pak Yudi tadi hiringakan supaya di belakang ini nah tegusuk, tersiram, tersampaikan air yang tumpang kayak itu tadi. Nah, itu bang balik sebenarnya cuma cara menggawinya perlakukanlah dengan lembut, itu rahasianya. Adab kita terhadap mayat perlakukanlah dengan sopan dan lembut. Kalau ada suroi orang menyediakan suroi, tapi suroi itu usahakan nang ranggang, suroi ranggang lah. Kenapa? Karena supaya jangan kebakarasan. Kalau memang ada sediakan orang sampo, wah ini sampo lawan sabun jadi satu sudah kada apa-apa juga. Jangan hendak bakal ngalih betul tagih. Tuh orang pemandian mengatakan itu aja. Nah, habis itu tuntung kita memandikan, tetapi wudhu tadi dulu lah sebelum habis membersihin najis wudhui dulu. Tapi amunnya tadudi pang, tidak ada masalah. Ada jangan berhualan. Ya, karena supaya ujar ulun tadi jangan kehilangan kapak mencari jarum. Nah, lalu kita tuntung memandikan. Ujar Pak Arif tadi tapi diganti karena hendak dibawa naik ke kain kafan. Cuma sebelum jadi ada andok, mana andok tadi? Nah, ada andok tadi. Nah, sebelum sudah kita mengganti tapi mayat ini dianduki. Nah, ini andok. Nah, teknik mengganti tapeh juga supaya jangan tak umpat, jangan terbuka aurat. Kada beda lawan Pak Arif tadi manuakan apa namanya? Manuakan bajunya tadi. Kada beda sama. Nah, ketika kita anduki bagamat aja pintarai. Jangan digisang itu jangan. Nah, wilayah-wilayahnya kayak itu mata kita kayak lain aja ada apa-apa nak dicacap-cacap itu aja, jangan digintas, jangan digisang lah. Apalagi wilayah komandan orang situ, hati-hati tersentuh kita. Kalaunya sudah kain kiradonya ini kita buang, paksa kita ini hati-hatilah, jangan tersentuh aurat. Temennya kawas soroh keluarganya aja. Nah, jadi ini ketika ini badan kering, tapihnya yang sudah baru hanya kita angkat ke sana, ke kain kafan. Nah, itu caranya. Jadi untuk penyemaian mayat memandikan, ujar Pak Yudi tadi ingat batis mengarah kiblat. Hakikatnya kita menghadap kiblat. Menyamai di rumah pun itu juga. Menyamai itu maksudnya apa namanya nih? Menggunakan mahadang memandi. Ya. Jadi kita bisa buhan santri datang aja, santri bujuri akan rena. No, alhamdulillah ya kalau itu harapan bangsa, harapan agama. Nah, kira-kira adakah lagi yang kurang jelas? Bapak ini kada ingat juga karena kada besusunan, kada ada persiapan teksnya, jadi kada besusunan. Yang penting ditanya apa aja kata nah. Mudahan kami bertiga menjawab. Ayo anak aja sudah. Pian guring sekalian kada bapak ya juga. Ayo sudahlah. Nah, jadi waktu kita hendak mengapan, misalnya takut kalau pinata birangkang boleh nak dijarat koko ibu batisnya dua digaitakan. Nah, boleh. Kemudian dikiamakan. Praktik tadi kita lupa benar ya, tapi sahlah juga kada takiyam, sah aja. Makanya bila ketika melihat jangan tapi bersoal sudah hai. Cuma sunat dikiyam kayak sholat lah. Itu aja. Tambahan. Nah, apalagi beda
Emang ada ulun nama kami lu Pak Arif pulang. Nggih, Anda kabo. Silakan. Apanya? Orang minta pakaian kain ihram. Kada apa-apa, sesuai permintaan orang hendak minta bulang ya kan, ayo, ada masalah Bu. Yang penting ujar Pak Yodi tadi jangan sutra, pon. Seperti orang ihram kayak apa, mandaknya lah itu. Tapi kita kada terlalu persis pun kada ujar. Biasanya kami dapat amanat. Ini kain ihram tolong pakaiakan sebelum kain kapan Bu, itu berdahulu mandaknya lah. Kita bungkus akan benar ya. Hana minta bulang iakan, kita bulang iakan. Hana minta kopiah iakan, kita kopiah iakan. Tapi kita nak bertagih jangan. Mana kopiahnya nih kada ada nah. Jangan berenai aja. Lakas tuntung menggawi. Tapi kalau amanat itu kita gawiakan kada bapak. Cuma ulun Pak Yudilah ada sedikit rancak betamuan. Buat iakan guru ngini nah aja tulisan Arab biar nang apakah babungkus pulang kada maya hati kadang-kadang anak bertagur juga nih. Apalah dibuat salah kada dibuat salah. Sidin melihat sampai tuntung. Nah, ini kadang-kadang betamuan Pak di lapangan nih kita. Nah. Itu pang ujar pian tadi sulit menghadapi nang di lapangan ini. Kita karase jadi huwa kada dikarase luput lawan hukum. Harus. Yang terpenting tukang mandi insya Allah sudah paham kayak apa kita mandi wajib gitu pang nama wajibnya juga kayak lah itu aja. Kontrol gatah-gatah atau lim-lim dahulu nampak di rumah sakit tuh berdahulu. Nah lalu pian ketemu misal yang bermasalah, Bapak Zain lawan Pak Arif rancak bertemu mayat yang bermasalah. Masalahnya misalnya apa? Gagal operasi. Gagal operasi biasanya nanah lawan darah tuh keluar terus Bu. Jadi kayak apa caranya? Sebenarnya ada limnya orang berjual dari rumah sakit, cuma harganya larang. Lalu kita kada nyaman bertetagih, hendak duit seorang ada kebetulan pindah karing juga, kita tapali lawan kapas. Kalau perlu kita jarat handok nih bisa juga nah Bapak jarat akan kada kawain lagi. Lalu masih menitis juga setelah kita selesai kita kafan masih menitis juga kada perlu dibongkar nyatakannya aja. Itu bukan harus diulang kada. Ulun pernah terjadi juga menitisan di bawah bakas orang karena operasi gagal kada perlu jero bakas sabotase kan pada tak batis. Nah, kemudian kalau terjadi bagaimana cara memandikan jenazah yang kena bakar? Kalau kita mandi hancur atau lamas di sungai. Kayak apa caranya? Cukup tayamum ini saja selesai. Kalau terjadi kita berhadapan dengan mayat hasil mutilasi karena yang dicincang tuh Pak, dibuat orang dalam karung, kayak apa mandinya? Ada perlu bangaling-alih di kubur aja cukup niat memandikan selesai. Dapat batisnya aja. Kalau imam tuh berbeda-beda, kadang yang sedikit banget itu kada perlu dirawat lagi kada Bapak. Cuma hendak juga digawi juga. Ulun pernah kisah Bu lah, palah jam 10 malam dibawa ke orang batis ke rumah. Batis hasil orang disabotase karena tabrakan. Minta gawiakan secara orang mati. Kada bisa jarum sidin belum mati. Ini daging ini kada usah bersihi aja kubur selesai kada ujar karena ulun ini tiap pecah dituntut orang bila kada menggawiakan harus disemandiakan harus disalatkan. Inilah jar ulun jangan dipiralakan lah ini dipadahkan orang ulun ini kada tahu dihukum kayaknya. Ayo ja cara-caranya ulun mahayabang nah sembahyang kisahnya padahal sembahyang kada aja foto jeung saat laporan karena nang dihadapi ini orang buta huruf bila kada dia dituntutnya. Nah kita ya bijaksana lagi. Tolong jangan diberitahu bahwa ulun ini menggawi secara hukum orang mati. Kada ulun kada menggawi, ulun daripada aja sembahyang nak kisah-kisahnya sekadarnya video aja. Nah jadi kalau nang hasil mutilasi itu, nang hasil dicancang tadi, imam berbeda-beda pendapat. Amun kada cukup daripada saparo, kada perlu dirawat. Ada nang hendak, ayo. Ada nang harus sekian persen adanya hanya 3. Cuma kita cukup disiram selesai.
hendak dibungkus amunnya anu bagus dibungkus seperti kapan. Cuma kada kawa kita betata seperti kain kapan teh karena bakarong barangnya bungkus suara benernya kayak apa hendak hendak mencecalak mata kada kawa. Nah kira-kira itu dulu tambahan lah, mudahan lo ingat ulang masih ada waktu. Lo nih sambil bahar aja sambil mengatakan aja lah ada parep pernah ulun permisin hendak kami lah Langkap di sini. iya ulun hendak kami lah mana wisin di sini kah oke aja Silahkan kalau lagi yang di oh iya lah coba hendak kami Ini kan di sini. Kepada guru kami, guru kita sekalian, acara selanjutnya ialah menutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca kifaratul majlis. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulun selaku pembawa acara minta halal minta ridha dunia akhirat. Doa yang akan dibawakan oleh guru kita. Kepada guru kita akan tutup.